Adipati Murong di tanganku. Dia mau bebas atau tidak ditentukan olehku. Harusnya kamu berunding dengan... Fu Yisa, katakan syarat untuk melepaskannya. Pergilah cari tebing dan terjun. Tidak berani? Kamu masih tidak rela melepaskan nyawa rendahanmu ini? Anak berbakti apanya? Kamu hanya memanfaatkan hubungan baikmu dengan Feng Shuike hanya untuk menyelamatkan ayahmu. Kamu lebih munafik daripada Xia Qingxi. Feng Shuike, ayahku menyelamatkan nyawamu. Suruh Fu Yisa bebaskan. Apa hubungannya dengan Feng Shuike? Halangi dia. Jika hari ini ayahku tidak kembali dengan selamat, kalian berdua tidak aman. Jika aku dan Feng Shuike tidak bisa pergi dengan selamat, ayahmu juga akan terima akibatnya. Pikirkan baik-baik. Jangan uji kesabaranku lagi. Fu Yisa. Kamu pikirkan apa? Arahku letakkan di sini. Aku tidak akan mengganggumu. Kenapa kamu dipanggil Fu Yisa? Hah? Kamu tidak pernah bertemu orang tuamu, kan? Siapa yang memberimu nama ini? Kenapa kamu bisa bermarga Fu? Kamu berpikir begitu keras? Ternyata sedang memikirkan ini. Fu Yisa, Komandan Fu. Nama ini kedengarannya seperti wakil komandan abadi. Lebih baik gabung dengan batalion Feng. Jadi komandan utama. Kamu bisa jadi apa saja, punya marga apapun yang kamu mau. Bahkan di saat seperti ini, kenapa masih banyak pertanyaan tidak penting? Kalau pertanyaan ini tidak penting, kenapa kamu perlu menjawabnya? Karena kamu yang bertanya. Aku bisa tanpa sungkan seperti ini, karena aku berhadapan denganmu. Bisa bertanya apa saja yang aku mau. Namaku itu kupilih sendiri. Meski menghadapi hal paling menyedihkan, semua bisa diabaikan dengan senyuman. Dilupakan semuanya. Bukannya ini cukup baik? Iya. Kamu memang melupakan semuanya. Sia-sia aku khawatir kamu merasa sedih memikirkan bagaimana cara menghiburmu. Kamu menjadikanku bahan candaan. Aku juga ingin melupakan semuanya. Sayangnya tidak bisa dilupakan. Buka mata merasa khawatir, tutup mata pun masih khawatir. Saat kamu dikhianati saudaramu, aku terus ingin bilang nasihat bijak demi bisa menghiburmu. Kalau dipikir-pikir, aku memang cukup menyebalkan. Mana mungkin? Aku malah ingin seperti kamu waktu itu. Bilang sesuatu untuk menghiburmu. 摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍， Biar ku ajari memanah. Saat memanah, aku sangat fokus. Bisa hilangkan semua gangguan. Otomatis akan melupakan kekhawatiran. Kamu mau coba? Aku panglima 3 pasukan. Kedudukanku hanya di bawah pemimpin tertinggi dan di bawahku banyak pemanah. Apa masih perlu kamu ajari memanah? Pemanah terhebat di Qingzhou mengajarimu. Ini kesempatan emas. Kalau kamu tidak mau belajar, ya sudah. Jangan pergi. Aku mau belajar. 烟已荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最最偏的那一种盛放。我尝尽情和原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我
Kemana anak panah menunjuk, kesitulah hati tertuju. Kemana anak panah menunjuk, kesitulah hati tertuju. Benar, tidak perlu pikirkan apapun. Dalam hati hanya ada targetmu. Dalam hatiku, hanya ada satu target. 若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却夹缝你与风又相 Target 像。 apa? 仿若一阵残花落我眼眶，我惊觉涟漪的那融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我惊觉尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒。 就能含泪将我护望。Dalam hatimu, seperti ada yang ingin dikatakan padaku. Apa maksudmu? Biar aku dengar dengan teliti. Katanya, ia sangat kesakitan. Dikhianati orang yang paling dekat. Tapi tidak apa-apa. Ia berusaha untuk sembuh sedikit demi sedikit. Ya, karena ada kamu yang menemaniku. Dia juga bilang, tidak ingin terluka lagi. Jika ada masalah apapun nanti, langsung katakan padaku. Tidak perlu sembunyikan. Itu sudah cukup. Baik. Aku janji padamu. Tapi ada yang tidak beres. Dia bilang, dia merasa sedikit gelisah karena kamu tidak jujur padaku. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan. Aku agak khawatir tentang Kaisar. Mengawal kekaisaran dipimpin Muromiao. Kita sudah tahu siapa dia sebenarnya. Aku khawatir pengawal Jinmu tidak bisa melindungi Kaisar. Kamu ingin bawa orang-orangmu ke istana untuk melindungi Kaisar. Tapi jika begitu, kamu akan difitnah, berniat untuk memberontak. Hati nuraniku bersih. Kenapa harus takut pada orang picik itu? Baik. Karena kamu berpikir dengan jelas. Tenang saja. Aku akan temani. Pangeran pertama. Pangeran pertama, Ada apa? Wuying tewas karena kehabisan darah. Sudah tewas? Ah, Sayang, kamu tidak bisa balas dendam. Kamu mau pergi melihatnya? Tidak perlu. Aku tidak ingin mengotori mataku. Dibakar saja. bakar. Bakar. Pangeran pertama sangat penuh wibawa. Berani bawa orang ke istana. Kamu ingin memberontak? Memberontak apa? Semua ini pengawal di kediamanku. Hanya segini bagaimana bisa memberontak? Sungguh konyol. Mana ada pengawal kediaman yang masuk istana? Aku tahu yang ingin kamu lakukan. Jangan mengira kamu bisa kendalikan hidup dan mati Kaisar. Aku masih di sini. Kamu memfitnah orang. Tidak perlu berbelit-belit dengan mengatakan omong kosong ini. Langit paham siapa yang setia atau pengkhianat. Ada aku di sini. Kamu tidak mungkin melukai Kaisar sedikit pun. Kamu tidak bisa hentikan apa yang akan kulakukan.
Hentikan dia! Hari ini aku diperintahkan oleh leluhur untuk melindungi kaisar. Yang berani menghalangi harus dibunuh tanpa ampun. Siap! Gawat, gawat, gawat! Kaisar menghilang! Kaisar menghilang! Bagaimana bisa? Di mana kaisar? Harusnya aku yang tanya ini padamu. Aku baru saja masuk istana. Kamu yang selalu menjaga kaisar di istana. Kamu bawa kaisar kemana? Ada pengawal Jinwu di sini. Tidak ada yang bisa bawa kaisar pergi. Karena pengawal Jinwu menghilang. Kemungkinan kaisar sudah sadar dan pergi sendiri. Coba saja maju selangkah lagi. Ayo, Maju! Pangeran pertama. tugas pengawal kekaisaran melindungi keluarga kekaisaran. Hari ini kalian menghalangiku demi seorang pejabat licik. Mohon Pangeran pertama, jangan persulit kami. Hah? Ayo, bicara lebih dekat denganku. Dia tidak punya ambisi, berpengetahuan dangkal, sama seperti wanita liar di desa. Dia tidak pantas jadi ibumu. Apalagi jadi permaisuriku. Diam. Suike, kamu tidak boleh seperti dia. Aku sudah berikan semua kehormatan pada dia, tapi dia tidak menghargainya. Dia mengira dirinya itu memang siapa. Untuk apa pura-pura mulia? Untuk apa pura-pura hidup bebas? Untuk apa pura-pura tetap murni di lingkungan buruk? Dia wanita liar di desa yang seutuhnya. Diam Anda! Ayo mengaku, Suike. Tidak boleh. Hanya bicara saja. Bukankah selama ini kamu membenciku? Lakukan saja. Bunuh aku. Cepat bunuh aku. Aku merasa kebencianmu masih belum cukup. Bunuh aku. Ibundamu mati karenamu. Anda diam! Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Bagaimana ibundaku meninggal? Waktu itu, sebelum dia meninggal, dia juga mengarahkan pedang padaku, sama seperti dirimu. Lindungi Kaisar!
Sudah kuperingatkan sejak awal. Yang bertindak semena-mena di depanku, aku akan memotongnya. Termasuk kamu. Kaisar! Di hati Anda hanya ada menang dan kalah, diri sendiri. Ibundaku salah menaruh cinta demi Anda. Anda tidak pantas untuknya. Aku pantas. Aku berikan semua keindahan pada dia, tapi dia yang tidak mau. Yang dia tidak mau, aku berikan padamu. Apa aku salah? Aku berikan negara yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawa pada putraku. Apa salah? Teriak, marahlah. Kenapa tidak marah lagi? Pedang ada di tanganku. Anda tahu, putramu tidak akan membunuhmu, tapi aku sanggup. Aku tidak akan kasihan padamu. Ini urusan ayah dan anak. Kamu tidak berhak untuk ikut campur. Ayah dan anak. Anda tidak seperti ayah. Meski aku tidak punya orang tua dan keluarga, aku tahu hubungan keluarga yang sebenarnya tidak mungkin seperti kalian. Tidak pernah kulihat ayah yang tega menyakiti dan memaksa anak sendiri seperti ini. Putra yang kamu maksud hanyalah sebuah alat untuk melanjutkan ambisimu. Ayah macam apa Anda? Anda lihat hidup menjadi seperti apa? Dihianati orang, anak dan istri tercerai berai. Anda perlakukan anakmu sebagai musuh. Anda bukan ayah yang baik, Anda munafik. Masih mau sembunyi untuk berlindung, ini tempat ibunya. Apa pantas? Aku kaisar bijaksana suatu zaman. Kalian tidak mengerti upaya kerasku, tidak mengerti kepentingan keluarga dan negaraku. Apa Anda mengerti? Yang disebut keluarga dan negara, keluarga di depan dan negara di belakang. Anda tidak peduli keluarga. Untuk apa bicarakan kepentingan itu?